Sobat Kontan, jumpa lagi bersama saya Habib Febri dalam program podcast Kontan Insight TV. Bersama saya, seperti biasa, didampingi Mas Ajis. Apa kabar Mas Ajis? Baik, Mas Hafid. Ya, Mas Luar Markus. biasa. Baik, makasih. Mas Aris. Halo, Ya. selamat siang. Kali ini, seperti biasa kita dari dapur redaksi Kontan akan membahas tema tentang redenominasi rupiah. Ini tema yang cukup banyak dibahas belakangan ini ya. Betul. Juga menjadi salah satu program Kementerian Keuangan, sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tentang Rencana Strategis Kemenq tentang redenominasi ini ya. RUU-nya juga sudah diusulkan ke DPR yang ditargetkan 2027 selesai. Lagi-lagi topik ini juga memicu polemik di tengah masyarakat. Banyak kalangan yang menyampaikan pendapatnya tentang baik buruknya untung ruginya dari redenominasi ini, dan juga tak kalah pentingnya mungkin masyarakat juga banyak yang masih bertanya apa sih redenominasi rupiah itu. Nah, mungkin kita mulai dari penjelasan dulu nih, definisinya dulu nih, mungkin siapa Mas Aris kali ya. Apa sih yang dimaksud dengan redenominasi rupiah itu, Mas Aris? Ini jadi Indonesia juga sebenarnya bukan pertama kali ya kenal sama pengurangan nilai rupiah gitu. Di tahun zaman setelah G30 SPKI kan kita pernah ngalamin juga yang di mana rupiah itu dipangkas nilainya. Nah, tapi redenominasi ini berbeda dengan apa yang dulu dilakukan sama pemerintah di era tahun setelah G30, kejadian G30 itu. Jadi kalau yang di era Soekarno itu istilahnya tuh lebih ngetop dengan nama sandring. Sandring itu dari bahasa Belanda kalau nggak salah, itu artinya penyehatan lah gitu pada dasarnya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah kala itu adalah benar-benar memangkas nilai mata uang. Jadi anggaplah aku punya duit 100.000 gitu, itu nilainya benar-benar dipotong jadi dianggap misalnya itu 1.000 gitu. Nah, itu 100.000 itu beneran jadi 1.000 gitu maksudnya. Bukan sekedar menghilangkan nol gitu. Nah, jadi nilai tukarnya juga dipangkas. Nilai semuanya itu berubah otomatis gitu. Nah, kalau redenominasi pada dasarnya sih ya sesuai namanya ya, denominasi denominasi ulang artinya gitu. Jadi itu ya pada dasarnya hanya mendenominasikan ulang nilai tukar nilai mata uang kita gitu. Jadi yang kalau dalam hal ini rencananya kan pemerintah berniat menggunakan 3 angka nol di situ. Jadi 1.000 menjadi Rp1 gitu. 1.000 jadi 100.000 jadi 100 gitu. Tapi nilainya tidak berubah ya, nilai tukarnya ya, nilai tukarnya. Itu yang berbeda antara sandring dulu dengan redenominasi yang akan dilakukan pemerintah itu. Jadi kalau redenominasi ini idealnya itu tidak akan mengurangi nilainya uang itu sendiri dan tidak mengubah daya beli. Nah, sementara kalau sandring yang dilakukan dulu itu mempengaruhi daya beli dan segala macam. Jadi kalau sandring di masa Orde Lama itu merubah bentuk uang dan nilai tukarnya ya. Kalau sekarang paling bentuknya aja 1.000 menjadi Rp1, tapi nilai tukarnya sama gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih redenominasi? Kalau simpelnya ada banyak ya, ini kalau yang ngomong keuntungannya juga ya, ada banyak ininya sih manfaatnya lah kalau ini. Pertama sih kalau yang kelihatan sih ya jelas adalah pride-nya rupiah itu jadi lebih naik. Iya. Ada kewibawaan rupiah tuh kayak ini ya. Contohlah kalau sekarang kita $1 itu seharga 16.000 gitu kan, 16.500 lah. Ini Rp16.500 misalnya. Nah, kalau sekarang kan jadi nanti 16 ya. 16 doang kan? Jadi 16,5 rupiah. Ya 16,5 atau ya biar gampang 16.000 ya. 16 rupiah ya, $1 ya. Rupiah kan itu lebih ya kelihatan lebih mahal kan jadi. Ya. Secara psikologis ya. Psikologis. Itu, dan dari sisi ya kita sendiri lah, kita kerja nih, kita nulis laporan keuangan emiten, keuntungannya berapa triliun gitu. Kita kan bisa salah tuh. Nolnya banyak ribet. Nah, ini itu dari secara akuntansi apa segala macam, redenominasi itu menguntungkan. Jadi ada efisiensi sistem keuangan ya. Sistem keuangan. Kalau dulu itu kalau nggak salah gagal ya. Gagal. Karena jadi dulu itu juga banyak faktor, dan selain itu karena itu dulu itu adalah sandring, nilai barang itu tidak banyak yang nggak berubah. Nah, kalau sekarang redenominasi idealnya misalnya handphone beli harganya misalnya 15 juta lah ya, itu nanti cuma akan jadi handphone juga akan berubah jadi 15.000. Nah, kalau dulu yang terjadi tidak seperti itu. Harga beras sekarang harga mie ayam tuh ya. Nah, 15.000 ya. Harga mie ayam jadi 15. Jadi nilai tukar rupiah itu tidak akan berubah.
hanya pemerintah akan mengurangi jumlah nolnya. angka nolnya ya. Pada dasarnya gitu. Ya, ini agak susah dipahami nih Mas. Kalau untuk rakyat biasa ya. Iya. Ini Nah. gimana membahasakannya nih? Ya memang sih risiko yang lain ya. Nah, risiko dari redenominasi adalah salah satunya itu karena ketidakpahaman, bisa muncul ketidakpahaman di masyarakat itu, terutama ya pedagang kecil gitu. Nah, anggaplah misalnya sekarang ada satu barang harganya tuh 1.800 lah ya. Ya. Nah, kalau idealnya kan jadi 1,8 ya Iya. harganya. Nah, Sen cuma berarti ya. satu rupiah 8 sen lah, anggaplah gitu. Anggaplah kita punya sen ya. Jadi nanti akan ada sen ya. Nah, cuma kan ini secara psikologis dari 1,8 tuh agak susah juga kan ininya rupiah 8 sen itu. Ya. Bisa jadi nanti terus harga barang yang 1.800 Dibulatkan. itu dibulatkan jadi 2. Yang sebenarnya naik jadi 2.000. 2.000. Nah, itu sebenarnya ada kenaikan harga berapa ini. Betul. Nah, itu bisa mendorong inflasi itu nanti. Inflasi. Itu kalau tidak dikendalikan itu bisa terjadi inflasi tinggi dan bisa menyebabkan hiperinflasi kalau sampai tidak terkendali. Oke. Nah, ini risikonya ya. Itu salah satu Bisa risikonya. memicu inflasi tinggi. Makanya idealnya redenominasi ini nggak dilakukan dalam waktu singkat gitu. Jadi begitu sudah diputuskan pun undang-undangnya itu nggak bisa langsung langsung besoknya itu jalan. Terus sosialisasi segala macam. Ini kita punya nggak sih RUU-nya ini? Isinya tuh cuman itu aja atau Belum ini kan? Itu baru mau dibahas ya? baru sekarang yang ada ini adalah rencana strategis pemerintah. belum masuk kajian akademik ya? Masuk ini ya. Gitu. Draftnya masih udah ada tapi ya. Karena itu nanti banyak regulasinya. betul, akan Jadi banyak regulasi turunan. ada RUU redenominasi itu sendiri, mungkin ada peraturan BI, ada peraturan Kemenq yang untuk menopang pelaksanaan redenominasi ini. Betul. Artinya Nah, itu hubungannya dengan BI gimana tuh, Mas Haris? Ya BI akan jadi salah satu pihak yang ini mungkin kalau contoh ya salah satu negara yang pernah redenominasi berhasil itu Turki. Itu Turki itu Oke, jadi- lira ya? lira, betul. Lira ya? Lira, Turkish lira. Itu lira itu tahun berapa ya? 2001, 2003 kalau nggak salah itu mengurangi 6 nilai 0 6 Di belakang dari, itu, di belakang angka. di belakang Oke, ini. oke. Jadi 1 juta jadi 1 lira waktu itu. Langsung 6 Lebih ekstrim nih. Langsung 6, lebih ekstrim. Itu karena mereka tuh kan sebelumnya sudah pernah Betul, betul. inflasi. Hiperinflasi ya? inflasi terus juga ya waktu itu ada berantem pemerintah sebelum eranya Recep Tayyip Erdogan itu Ya, eranya Erdogan. Nah, Erdogan jadi presiden kalau nggak salah itu terus dibenahi ininya dan mereka salah satunya melakukan redenominasi. Nah, Berhasil itu Mas ya? berhasil sampai sekarang gitu kan jadi ini. Nah, jadi itu juga prosesnya panjang tuh. Kalau nggak salah dimulai dari 2001 itu pembahasannya. Ini perlu dicek lagi ya, tapi kalau nggak salah ini ya, itu 2003 itu baru undang-undangnya jadi butuh 2 tahun tuh rancang undang-undang. 2003 jadi benar-benar Mulai jadi transaksi, duit barunya keluar. duit Duit barunya keluar. Ini sudah mulai ini kan sosialisasi segala macam, duit barunya keluar tuh 2005 kalau nggak salah atau 2006. Jadi butuh 2-3 tahun. Nah, itu baru selesai itu 5 tahun kemudian kalau nggak salah, 4-5 tahun kemudian. Jadi 2010 ya sekitar itu. Berarti Itu baru benar-benar 10 tahunan lah ya. tadi kan Mas Haris bilang ada uang baru nih. Ketika 3 tahun si Turki melakukan proses itu. Nah, katakan di Indonesia nanti, berarti kan akan ada uang baru. Pasti. Nah, uang lamanya bagaimana? Nah, itu. Jadi, ini juga termasuk keterlibatan BI itu. Jadi nanti dan ini juga mungkin salah satu yang bikin redenominasi itu susah dilaksanakan karena akan butuh duit besar untuk ya pertama mencetak uang itu. Cetak uang ganti biaya. Aku lupa data uang beredar terakhir itu berapa ya. Nah, uang beredar itu kan anggaplah 8.000 triliun ya gitu uang beredar. Tapi lebih gede dari itu harusnya karena 8.000 triliun itu aja sudah nilai simpanan di bank ya. Itu 8.000 triliun itu harus diganti 8.000 triliun ya kan akan baru ya. 8 miliar ya nanti. Nah, itu dia. Baru. Jadi akan mencetak lagi duit senilai 8 miliar. Itu untuk ongkosnya menggantikan jelas uang yang beredar. Yang beredar. Nah, itu jelas ongkosnya nggak kecil. Nah, terus skemanya kayak gimana? Nah, kalau contoh di Turki sih ada masa di mana uang lama dan uang baru sama-sama bisa dipakai. Gitu. Ini buat transisi ya. Jadi anggaplah ya kalau kita sekarang punya 100.000 gitu, nanti ada uang yang senilai 100.000 yang merah itu dan juga ada uang senilai 100 yang senilainya sebenarnya sama dengan 100.000 itu. Gitu. Nah, berarti kan mesti ada pemahaman antara ini kan antara yang beli dan yang jual.
Harusnya begitu. Ya kan kalau ketika ada uang yang lama ya dihargai ya 100. Ya. Kalau walaupun itu bentuknya 100.000 gitu. Betul, harusnya Begitu begitu. ya nanti maksudnya realisasinya akan seperti itu Betul. ya Jadi kita kira-kira. bisa jadi nanti beli barang 500.000 gitu, ya bayarnya pakai 100 ribuan 2 lembar sama 100 3 lembar. Sepatu baru. Bisa jadi akan jadi kayak Iya, gitu. Karena sama-sama diakui itu ya. Sama-sama diakui. Ya, artinya ini ya, sosialisasi itu paling penting. Betul. Betul. Di Turki itu kalau nggak salah itu sekitar setahun apa 2 tahun itu sama berjalannya 2 mata uang itu sebelum benar-benar mata uang yang lama ditarik. Dan ketika bank sentralnya Turki menetapkan oke, duit lama tidak di ini lagi, itu masih ada waktu beberapa tahun sampai akhirnya boleh benar-benar tidak boleh dipakai lagi, benar-benar harus ditarik gitu. Mas, ini ada hubungannya nggak dengan programnya BI? Kan ini bentuknya uang kartal nih. Nah, kita kan lagi menggenjot QRIS tuh ya. Oke. Aslinya uang digital, bahkan ada tuh BI mau meluncurkan rupiah apa itu? Rupiah digital. Oh ya, stable coin itu. Nah itu ada nggak hubungannya dengan rencana ini? Ya kalau dibilang nggak ada ya sebenarnya nggak ada, kalau dibilang ada ya ada. Gitu ya. Pada saya sebenarnya memang kebutuhan. Karena mungkin lebih mudah Mas ya. Karena kalau digital kan kita juga nggak perlu. Betul, cuma itu kan nanti konsepnya beda gitu. Kalau stable ya itu walaupun nanti bisa dipakai untuk transaksi, tapi ini tetap ya butuh infrastruktur apa segala macam ini kan. Ya jadi tetap itu ada 2 konsep yang ini sih berbeda. Yang berbeda gitu. ya. Itu sementara ya uang kartal ini ya tetap dibutuhkan untuk ya transaksi ya entah yang mungkin di masyarakat yang belum ada digitalisasinya belum masuk gitu. Gitu dan ya tetap pun kalaupun nanti uangnya digital kan tetap butuh ya nolnya tuh dikurangin gitu. Kan nanti nilainya akan disamakan itu juga. Ya kalau kita sekarang pegang uang 10 juta misal tebalnya 3 cm, itu bisa lebih tipis ya. Enggak juga, kalau tebelnya harusnya sama dong. Tebelnya sama ya? Tebelnya sama, cuma nilainya nolnya itu Nolnya aja berarti. Itu bukan berarti terus jadi Jadi tipis. jadi tipis gitu. Ya. Sebenarnya gimana ini perjalanannya, Mas Markus? Ini grassroots gimana nih? Akar rumput ini udah perjalanan tahapan. Karena kan beberapa kali di zaman Sri Mulyani ini kan udah sempat pernah ya ada isu itu ya. malah udah sempat muncul ya draft RUU-nya ya. Ke DPR tapi terus mandek ya kan. Itu seperti apa? Ketakutannya apa kira-kira? Sebenarnya gini, memang sih ini kan isu ini memang sudah lama ya. Isu ini itu sempat muncul tahun 2011. Berdup lagi. Terus siap ditanya lagi, nunggu dulu karena gini memang seperti Mas Haris tadi sampaikan, memang ini memang butuh waktu yang panjang ya, untuk melaksanakan yang namanya redominasi tersebut ya. Mulai dari pembahasan peraturannya, terus yang paling penting juga itu juga kan dalam bentuk RU ya kalau nggak salah. Terus perlu ada aturan turunannya lagi, peraturannya lagi PMP sampai ke yang paling teknis. Itu satu. Terus kedua tadi yang sebut lagi perlu adanya lagi sosialisasi lagi terus itu. Karena ini yang paling penting ini adalah supaya program ini bisa langsung menyentuh ke akar rumput tadi kan. Dalam arti adalah ya pedagang keliling, pedagang yang gerobak gitu kan. Mereka tuh harus ngerti gitu loh bahwa harus paham bener yang namanya redominasi itu adalah tidak menggerus nilainya itu. Nah itu yang harus benar-benar yang harus ditekankan oleh pemerintah dalam ini. Sebenarnya gini, kalau kita perhatikan ya, terutama ini kalau misalnya kita kerap berkunjung ke mana, misalnya ke warung-warung atau kedai kopi, itu sebenarnya mereka tuh sudah melakukan namanya redominasi loh. Mau tau nggak? Gimana tuh? 10.000 jadi 10K. Oh, ya. 5.000 jadi 5K. Itu buat komunikasi gengsi itu. Itu sebenarnya itu merupakan suatu langkah itu bahwa kita kalau misalnya kita dari awal nih kita sudah sambil jalan misalnya ini masing-masing warung itu mulai membiasakan diri 5K, 10K ini itu makin terbiasa tuh. Nah ini harus mulai dari sekarang nih kalau pemerintah nih kalau misalnya mau gencar nih mau sosialisasinya. Jadi kita harus terbiasa kita ngeluarin duit 10. Oh iya kita bayarin 10.000 cuman 10K ya. Oh iya nanti pada saat itu masih nilainya 10K nih gitu kan. 10 itu perak. Maksudnya kilo ya. Cuma kan angka 10-nya itu kan bisa menyebutkan bahwa ini kan. Itu satu. Terus yang kedua juga ini ya dari pembahasannya juga
dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan nih. Perusahaan-perusahaan juga dia tuh butuh yang namanya juknis teknis. Nah, ini memang mereka sendiri juga belum tahu juga nih. Makanya yang paling penting ini yang disuarakan oleh para pengusaha adalah sekali lagi ini harus secara matang, ini harus dijabarkan oleh pemerintah. Seperti apa petunjuknya, metodenya seperti apa, entah itu dalam metode akuntansinya, pembukuannya terutama, terus juga jangan lupa juga di ini nih, di transaksi digitalnya juga. Nah, itu kan perlu ada perubahan-perubahan itu. Nah, ini perlu ada yang namanya tahu teknologinya apa. Ini memang persiapannya panjang. Cuman tadi yang disebut oleh Mas Haris, sebenarnya apa sih manfaatnya gitu kan? Yang paling penting kan itu yang paling penting kan. Ya tadi memang kita agak-agak gimana ya, agak cuma gaya-gayaan aja. Nah, itu dia, agak-agak gimana gitu ya, kok nilai rupiah kita kok segitu ya. Cuma kalau saya nolnya boros banget ya. Cuma jangan salah. Atau di ATM tuh nggak muat kalau nolnya 1 triliun. Ini sebenarnya tuh rupiah kita tuh melemah loh. Rupiah kita tuh semakin melemah karena kalau kita tarik garis panjang ya selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Itu kan 5 tahun lalu tuh nilai rupiah kita tuh 14 ribuan. Sekarang 16 ribuan, berarti sudah melemah 16%. Nah, ini yang harus dijaga nih oleh pemerintah atau terutama Bank Sentral. Oke, mereka tetap berencana melaksanakan redenominasi. Cuma jangan lupa tetap menjaga rupiah. Karena ini penting. Stabilitas nilai tukarnya. Karena ini penting, karena ini bakal dilihat oleh yang namanya itu investor global. Yang kadang masuk, kadang keluar dengan cepat gitu loh. Betul. Kalau misalnya itu katakanlah otoritas moneter atau termasuk juga fiskal dalam hal ini pemerintah itu tidak menjaga rupiah, mulai dari yang paling penting itu adalah kebijakan. Kebijakan makro dan fiskal itu harus tetap dijaga supaya bisa katakanlah welcome dengan investor. Nah, kalau misalnya tetap dijaga, ini bakal membuat ini semakin, menurut saya PR-nya adalah sekarang ini bagaimana cara itu pemerintah itu memperkuat nilai rupiah. Karena ini sebenarnya itu kalau misalnya nilai rupiah kita kuat, itu yang namanya redenominasi itu bisa juga nggak perlu. Kalau bisa dilakukan juga dengan smooth. Karena kita merasa bangga dengan rupiah. Oke lah, rupiah 15 ribu. Cuma kalau semakin semakin kuat, ya itu akan membuat kita bangga. Karena kita juga terus terang kita nih lagi kalah nih sama ringgit nih. Ringgit ini semakin menguat sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa? Iya. Itu satu. Nah, makanya ini sekarang ini sih memang masih kalau dari industri itu masih menjadi masih bersifat wacana ya. Wacana karena mereka juga masih menunggu nih aturan juknisnya. Cuman kalau dari retail itu sudah dilaksanakan tuh. Tadi yang saya bilang ada 5K, 10K, semua pakai K semua. Betul. Mas Haris, kan kita transaksinya kebanyakan pakai dolar, Mas ya. Nilai tukar kita nih kita ini negara importir ya. Banyak impor lah gitu. Nah, ini berpengaruh nggak pemahaman global nilai ketika rupiah ditukar kita transaksi dengan dolar itu. Ya mereka kan juga harus percaya kalau ini berubah jadi katakanlah satu rupiah. Itu bagaimana mengurangi produknya tuh harganya mereka mau nerima apa enggak gitu nantinya? Kalau dari sisi nilai jual sih harusnya tuh nggak ada masalah, maksud nggak ada pengaruh ini, karena kan itu tadi yang dilakukan itu cuma dia memangkas nolnya itu, tapi nilai dari produk itu sendiri ya tidak Nilai berubah. tukar ya, nilai tukar nggak berubah. Itu jadi Jadi misalkan gini nih, importir berarti kan harus dikasih tahu juga bahwa importir di negara yang sana. Ya, misalnya dari Cina, ya kan, harga katakanlah harga apel satu dulu segini, sekarang berubah. Ya mereka kan juga harus dikasih tahu kan. Otomatis, ya, makanya itu prosesnya itu termasuk salah satu proses yang dilakukan sama pemerintah ketika Sosialisasi tadi ya. Sosialisasi dan sebagainya itu masuk di situ. Jadi bukan cuma di dalam negeri. Itu memang kemitra dagang segala macam juga dikasih ada notifikasi gitu. Makanya itu juga ongkosnya itu jadi nggak sederhana ini. Itu sosialisasi yang panjang. Itu. Cuman aku mau nyorot soal dampaknya ke inflasi ini yang memang perlu diwaspadai banget ya. Jadi katakanlah misalnya ngeri sedap ya. secara psikologis kenaikannya itu nggak begitu kerasa
Misalnya nasi goreng 16.000. Ya. Terus pedagangnya artinya dalam situasi transisi redenominasi nolnya dipangkas 3, lalu berinisiatif dibulutin ke 20 per porsi. Mungkin buat konsumen naiknya tipis. Dari 16 ke 20. Ya kan? Secara psikologis kan gitu. Kayaknya nggak beda jauh. Tapi secara nilai nilai tukar rupiah sebenarnya kenaikannya signifikan loh. Dari 16.000 menjadi 20.000 rupiah. Nah, dan takutnya banyak pedagang-pedagang lain, ini kita hanya satu contoh, misalnya nasi goreng. Mungkin banyak pedagang-pedagang lain saat bertransaksi di pasar, misalnya pasar tradisional atau apapun bentuknya, juga begitu. Mereka membulatkan. Akhirnya apa? Memicu terjadinya inflasi tinggi. Ini yang sebenarnya berbahaya kan buat perekonomian. Artinya bukan sekedar, makanya konteksnya redenominasi ini bukan sekedar memangkas jumlah 0, ya kan, memangkas 3 bilangan 0 tadi, tapi juga yang perlu harus diantisipasi oleh pemerintah agar ini tidak terjadi adalah potensi inflasi, pemangkasan nilai angka nilai digit tadi itu berpotensi mengerek inflasi, ya kan? Makanya syaratnya mungkin edukasi tadi ya, sosialisasi tadi ya. Selain itu juga ya, inflasi memang harus inflasi saat terjadinya redenominasi itu harus diperhatikan. Harus stabil. Idealnya harus rendah, ya? Stabil dan rendah. Itu. Jadi kalau nggak salah itu sih, ya ini agak ini, kalau Turki waktu itu kalau nggak salah itu sudah 9%-an sih inflasinya. Tapi mereka ketika transisi, tapi 9% itu buat kita tinggi ya, karena kita kan inflasi kita masih 5%. Tapi di mereka waktu itu mereka bertahan ya. Inflasi sebelumnya itu ratusan persen. Lebih parah lagi. Jadi ratusan persen, jadi 10% kan jauh. Sukses banget gitu hal ini. Nah, berarti akan ada mengalami hal yang seperti itu ya? Bisa jadi kalau nggak kalau nggak dikontrol, itu bahayanya itu. Bahaya itu. Nah, makanya kalau buat kita mungkin ya kita ngikutin datanya Kemenku aja lah ya. Data BI dan Kemenku, target Kemenku BI itu kan inflasi antara 2,5% plus minus 1%. Jadi antara 1,5% sampai 3,5%. Nah, ya kayaknya itulah batas aman kita untuk melakukan redenominasi. Berarti itu menjadi salah satu persyarat ya. Artinya persyarat penerapan redenominasi ini inflasi rendah, ekonomi stabil, gejolak sosial, politik, kondusif semua ya. Dan anggaran pemerintah juga kuat gitu. Karena ya itu tadi butuh biayanya besar. Gitu. Cuma gini, saya jadi bertanya-tanya nih. Harus stabil, ekonomi stabil. Padahal negara-negara lain yang melakukan redenominasi itu ada kasus, ada case. Itu apa? Namanya hiperinflasi. Turki, lagi Zimbabwe. Waduh, itu adalah salah satu contoh gagalnya. Itu sampai melakukan redenominasi sampai 4 kali itu kan. Dan sekarang itu juga tetap gagal. Dan saya cek terakhir ini Turki, meskipun dia sudah melakukan redenominasi, itu ternyata tuh inflasi masih mengancam. Nah, artinya apa? Jadi diperlukan lagi yang namanya itu adalah kebijakan. Yang saya bilang tadi, kebijakan itu harus penting untuk menjaga kebijakan antara moneter dan fiskal. Itu harus saling bersinergi. Jangan sampai itu salah satunya itu kacau nih. Kalau satu kacau itu udah yang namanya tadi yang saya bilang yang namanya investor global itu kalau misalnya ada sedikit aja kesalahan dikit ya, dia bakal kabur. Nah, itu membuat semuanya bisa biaya tinggi tuh kayak gitu. Investasi lagi itunya. Nah, ini yang harus makanya banyak juga yang bilang ini, kalau salah satu pengawas sih bilang sebenarnya sih yang namanya redenominasi itu ya nggak perlu amat gitu loh. Masalahnya apa? Loh, kita inflasi fan-fan aja kok, inflasi kita masih segini aja, maksudnya masih nggak sampai 5%. Politik ya oke lah, cukup stabil gitu kan, cukup stabil. Nah, yang menjadi masalah dari dia adalah apa? Rupiah melemah terus gitu loh. Ini yang jadi harus kan alasannya harus kuat ya, kenapa kita harus melakukan itu. Nah, sekarang alasannya apa? Kalau dari itu ya, BI bilangnya apa, untuk efisiensi ya. Efisiensinya dalam hal akuntansi segala itu tadi. Iya, laporan keuangan. Ya enggak esensi dong kalau bicara PMK 70 Kemenq itu juga dijelaskan tujuan redenominasi itu ya untuk efisiensi sistem keuangan ya, termasuk laporan pembukuan keuangan. Maksudnya lebih simpel ya. Lebih itu
memperkuat wibawa mata uang Oh, wibawa. rupiah. Ya berarti itu mungkin wibawa. Ya itu tadi kalau Memudahkan transaksi. Cuman padahal kita itu loh, kalau kita lihat di laporan keuangan itu sebenarnya sudah dipangkas loh. Misalnya kita lihat di laporan keuangan apa emiten dalam juta rupiah. Nah, udah dalam ada kok. dalam ribu, dalam apa Berarti sebenarnya bisa. maksudnya efisiensi itu terbantahkan dengan selama ini laporan keuangan itu. Kemudian wibawa, Betul. ya memang belum berwibawa. Nah, Ya kita harus berwibawa dengan yang itu tadi. Ya. Apa namanya? Kita harus menguat terus rupiahnya Betul, baru karena gini, berwibawa gitu. Kalau misalnya kita tarik dari garis ulus antara apa di tahun 98 ya rupiah kan waktu itu kan sempat dari apa Prismon dari 2000-an 16 ribuan. menjadi enggak 12 ribuan tuh masih. 12.000 ribu ya, oke. Oh, langsung ya rupiah Oke masih lah, ke dolar kan? Dolar. Ya. Nah, setelah itu kan langsung tuh bergerak. Ternyata rupiah tuh justru pada tahun ini nih yang paling lemah sekarang ini. 16.700 sekarang ya. Di saat kondisi ekonomi kita lagi ya maksudnya ya fine-fine aja, maksudnya ya baik-baik aja gitu kan. Maksudnya ya Ya nggak ada kerusuhan kayak kerusuhan 98 nggak lah ya, ada. kayak gitu ya. Makanya ini juga kan jadi mempertanyakan juga nih. Kenapa? Makanya kalau misalnya kita dari pemerintah masih lama karena itu saya juga itu untuk meredam supaya kita cool, ekonomi kita cool, politik cool, baru nanti waktu geber gitu Ya. kan. Ya itu Masih juga butuh waktu gitu kan. karena memang risikonya sekarang juga bisa meningkat karena pasar falas sekarang itu sangat-sangat terbuka Betul. gitu. Jadi ada kemungkinan ketika kita motong nilai tukar rupiah kita jadi ya lebih bagus ya gitu. Anggaplah ya bisa jadi 16 gitu. Ya. Ya itu bisa dimainin sama pedagang falas dinaik-naikin lagi entah jadi 20, jadi 30. Nah, gitu. Kalau Bisa aja ya begitu ya. bisa ada risiko kayak gitu. Gitu. Makanya Makin bergejolak dong ekonomi kita Nah, kalau kayak gitu. makanya itu tadi ini fundamentalnya Indonesia harus kuat. Itu Fundamental anggarannya ekonomi. kuat, Ya. cadangan devisa kuat. Ya, cadangan devisa Kuat kuat. nggak Mas Hafid fundamental kita? Ya Kuat ya, untuk saat ini mungkin belum ya. Artinya daya beli masih lemah ya kan. Ya, itu. Nah itu tadi juga kita juga masih ngadepin masalah itu daya beli Daya beli juga tuh. masyarakat, daya beli. Itu program pemerintah sekarang anggaran pemerintah fokus untuk mendorong daya beli gitu. Sementara nanti kalau kita redenominasi ya pemerintah fokusnya harus siap tuh untuk Dan ini. semua resource harus ke sana semua ya. Harus siap Harus. gitu. Termasuk biaya juga ya. Masuk biaya makanya. Karena kalau itu hitungnya kalau nggak salah BI itu harus ngeluarin duit berarti kalau nggak salah sekitar 4 triliun ya untuk katakanlah dia untuk kalau lebih ganti uang. ganti dua apa segala macam Itu kan harus minimal Besar dia, biayanya ya. iya minimal dia harus mengganti itu minimal tuh 1.000 triliun tuh harus dia keluarin semua. Besar biayanya. Tapi kalau udah ada polling belum sih? Artinya polling ke masyarakat responnya terhadap rencana redenominasi ini masyarakat setuju atau gimana ya? Memang masih belum sejauh ini sih memang belum ada nih sih belum ada polling. kayak Polling. kayak gitu belum ya? Belum sih belum. resmi belum tapi kalau Kalau- omongan di kalau- medsos sih udah Oh, biasa sih. Kalau di sosmed itu udah rame. Rame Udah banget. rame Gimana? banget. Pada dukung atau Ya menolak. menolak? Menolak. Keberatan? Menolak ya. Karena melihat gini, kita ini lebih baik fokus sama ekonomi kita dulu. kalau sekarang ya memang. Jadi perbaiki dulu daya belinya ya. Terus kemudian ya upah-upah pekerja yang yang lain-lain lah. Ya. Fokus-fokus yang lain dulu. Nah, karena gini, karena jangan lupa ini kan masalah angka dong ya, angka di belakang Angka. kok $1 kok 16.000. Hmm. Jangan salah, ada negara lain juga yang $1 nggak harus 1 atau 10. Misalnya Jepang. Jepang itu dia tuh $1 bisa 100 ya kalau nggak salah ya. 100-an lebih 100 lebih. sekarang 100 yen. 100 yen Terus ya, Nah, terus Korea won juga ratusan. Cuman dia pede, dia Nah, itu dia yang apakah penting. dia mau redenominasi? Nggak juga. Iya. Terus mereka ya farmanya stabil karena tadi ekonomi itu harus diperkuat. Kalau misalnya ekonomi kuat, ya menurut saya sih ya nggak perlu lah redenominasi. Cukup sekarang aja, asal rupiah tuh terus dipertahankan. Kalau perlu ya Kalau rupiah bisa sampai 2.500 lagi kan oke masih banget. enggak, Ah. masih enggak ya, mungkin lah. Maksudnya. Ya Ya, mungkin maksudnya fokusnya lebih kepada itu aja dulu lah. Bisa ke 14.000 aja udah bagus sebenarnya. bagus. Naik lagi. Nggak ada berapa Tapi bulan. kalaupun pemerintah serius menerapkan rencana ini, kayaknya juga nggak mungkin dalam waktu dekat. Ya, Artinya RUU-nya aja misalnya katakanlah 2027 selesai. 2027 Kan nggak bisa langsung diterapkan, harus nunggu aturan turunan, peraturan BI, peraturan Menteri Keuangan, belum nyetak duitnya, belum mulai distribusinya. Mungkin bisa 8 tahunan ke depan. ya makanya kontrator 50 lah nanti itu baru. Iya. nanti masih ada waktu nih 8 tahun, perbaiki dulu lah kondisi ekonomi kita. Ya, 8 tahun ke depan sambil memperkuat Iya, ekonomi. karena kalau ekonominya bergejolak,
semua kebijakan pemerintah pasti nggak diterima. Itu sih udah kelihatan lah. Kan sebelum ini juga kita tahu sendiri persoalan kerusuhan yang kemarin itu kan gejolaknya emang benar-benar di bawah gitu. Emang nggak ada daya beli, orang nggak bisa beli, nggak punya uang gitu kan. Nah sekarang mau diubah nilai-nilai, orang udah nggak punya uang, nilainya dipotong lagi kan, pusing kan orang. Betul, ya gitu makanya. Ya nggak, simpelnya aja kan masyarakat tuh ngelihat, gua aja nggak punya uang gitu. Terus lu mau potong-potong uang gua gitu. Itu kan yang nyampe ke masyarakat tuh seperti itu, Mas. Makanya di sosmed itu rame tuh begitu. Uang kita mau dipotong sama pemerintah. Nah, pemerintah harus gitu ngasih ya? uang kita gitu loh. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat begitu ya? Ditangkap sama masyarakat tuh uang kita mau dipotong. Nah sementara pemerintah nggak kasih uang ya. Maksudnya kasih uang tuh maksudnya kasih pekerjaan gitu lah. Memang secara psikologis juga, misalnya ada buruh pekerja gaji 5 juta, ya biasanya terima 5 juta, tiba-tiba berapa? Jadi berapa? Jadi 500 ribu. 500 ribu ya? Iya, 500 ribu. Iya, 500 ribu. Gitu. Gitu loh. Maksudnya psikologi itu tuh kerasa buat orang yang maksudnya yang punya penghasilan yang benar-benar pas-pasan ya, Mas ya. Menengah ke bawah gitu. Ya konglomerat juga pasti kan dulunya dia punya berapa? Kekayaannya konglomerat kita kan banyak itu. Tiba-tiba harus jadi begitu loh, Mas. Ini adaptasinya yang harus kuat. Jadi menyesuaikan nilai produk dengan nilai uang yang baru. Nah, iya betul. Ya kan? Itu harus itu ada, misalnya pedagang itu harus bisa cepat menyesuaikan, tadinya saya jual segini dengan dipangkasnya nilai 0 rupiah itu berarti menjadi sekian. Nah, dalam masa menilai ulang harga jual produk ini yang kita khawatirkan ada yang naiknya malah naik terlalu tinggi, yang tadi kita khawatirkan memicu. Makanya nih pemerintah juga perlu juga nih, setelah melihat ada gejala bahwa beberapa pebisnis sudah mulai menerapkan tadi 5K, 10K. Nah, itu bisa tuh terus di-push juga tuh. Jadi untuk membiasakan diri gitu lah, membiasakan. Iya sih, biasanya satu strategi untuk kalau inilah ya. Kalau di transaksi itu kan biasanya harga 1 juta bilang 1.000, itu udah biasa ya, 1.000, ya. betul. Ya itu bahasa tongkrongan gitu. Bahasa tongkrongannya sekarang pemerintah harus kasih paham lah bahwa informasinya ke bawah tuh kan seolah-olah nilai tukarnya dipotong gitu. Uang kita tuh dipotong. Nah, ini yang disampaikan ke masyarakat. Pokoknya intinya Rp1.000 menjadi Rp1, Rp10.000 menjadi Rp10, Rp10. 100.000 menjadi Rp100. 1 juta menjadi Rp1.000. Iya. Itu kan begitu. Kan kena tuh, psikologisnya kena banget. Berarti kenapa nggak sekalian itu aja? Yang tadi seperti itu. Oh iya. Kan ada opsi begitu dong, Mas. Ya. Dolarnya kita masih aman di ribuan masih. Oh iya. Jadi kita mengacu masih sama dolar ya. Gitu. Ya. Ya memang menarik. Menarik ya, Mas ya. Menarik. Oke, Sobat Kontan. Ya cukup seru ya obrolan kita ya. Ternyata redenominasi ini nggak sesederhana sekedar membuang tiga bilangan 0 ya di belakang nominal rupiah. Betul. Dari 1.000 menjadi Rp1 dan seterusnya, karena ternyata ada konsekuensi yang harus juga diantisipasi pemerintah. Konsekuensi yang signifikan bisa memicu gejolak atau bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional, salah satunya rentan mengerek inflasi. Kayaknya ada prasyarat kayaknya yang harus dilakukan pemerintah sebelum ini kebijakan ini benar-benar diterapkan. Antara lain ekonomi harus stabil, inflasi harus dalam taraf yang benar-benar rendah, misalnya kan. Politik sosial juga harus kondusif. Dan tentunya sosialisasinya juga harus gencar ya, biar masyarakat bisa benar-benar mencerna apa sih yang kebijakan ini seperti apa, implementasinya seperti apa. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Sampai jumpa. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.